Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Berarti good ya buat kalian. Kalau baik, Miss juga baik. Jadi kita akan belajar tentang virus. Jadi virus ini merupakan materi yang kita akan pelajari dan memang erat kaitannya tentang pandemi yang sedang kita hadapi. Kita berdoa bersama-sama semoga pandeminya segera selesai. Ingat selalu jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Jadi untuk peta konsepnya, yang pertama Miss akan menjelaskan sejarah dari virus, ciri-cirinya, dasar pengelompokannya, tahap replikasinya ada 2, litik dan lisogenik, lalu ada bentuk tubuhnya dan peranan virusnya. Sejarah penemuan virus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya virion, ya, virion yang berarti virus. Virus yang artinya racun yang berarti virus gitu. Jadi virus ini dulu dikatakan sebagai racun. Kok bisa, Miss? Kenapa? Kita bahas sama-sama. Jadi ilmuwan pertama yang menemukan atau meneliti, yang coba-coba mengenai virus ini adalah Adolf Meyer, ilmuwan Jerman. Dia itu meneliti bercak kuning pada daun tembakau. Jadi dia itu melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman pada tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Didapati bahwa tanaman yang sehat itu tertular. Selanjutnya penelitian tersebut dilanjutkan dan didapatkan hasil bahwa tanaman tersebut terkena penyakit yang namanya tobacco mosaic virus gitu. Jadi keren ya si Adolf ini, dari coba-coba sampai ketemu nih si virus ini. Ciri-ciri virus yang pertama, berukuran sangat kecil antara 20 sampai 3 cm dengan diameter terkecil 17 cm. Jadi kita membutuhkan yang namanya alat perantara, ya, itu namanya adalah mikroskop elektron. Jadi hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang ketiga, bersifat obligat, artinya virus hanya dapat berkembang biak di sel-sel makhluk hidup lain. Yang keempat, tubuhnya hanya tersusun dari selubung protein dan asam nukleat saja. Yang kelima, tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Yang keenam, tidak dapat membelah diri, tidak bernapas, tidak tumbuh, tidak mengalami ekskresi. Dicatat, dipahami. Oke, kita lanjut. Struktur tubuh virus. Can you answer the body structure number of the virus? Sama-sama coba ditelaah gambarnya dari PowerPoint-nya ini, coba dijawab. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Sembari dijawab, sembari dijelaskan ya. Yang pertama itu adalah kapsid. Nah, ini namanya kapsid. Nah, kapsid ini adalah pembungkus, jadi pembungkus asam nukleat. Pembungkusnya itu terdiri dari asam nukleat, protein ya, asam nukleat itu protein. Jadi kapsid tersusun dari subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Yang kedua, ada yang namanya isinya nih. Isinya itu adalah RNA atau DNA. Jadi salah satunya, kalau nggak RNA, berarti DNA isinya. Yang ketiga, ini ada leher. Jadi lehernya ini merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor leher. Dan ekor leher juga menjadi saluran kedua keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang keempat, selubung ekor berfungsi sebagai penyinfeksi, selain itu menerima rangsangan. Ini 5. Serabut ekor berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Nomor 5. Yang keenam, papan dasar lempeng. Nih ya, ada papan dasar lempeng itu berisikan jarum penusuk dan sebagai tempat dari serabut ekor virus. Yang terakhir itu jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA atau RNA ke sel inang. Sampai sini paham? Mari kita lanjut.
Bentuk-bentuk tubuh virus, nah yang pertama ada batang, itu contohnya adalah tubercle mosaic virus atau TMV tadi yang ada di tembakau, bentuknya seperti batang. Yang kedua ada batang dengan ujungnya oval, nah itu ada rabies virus, bentuk bulat, contohnya adalah influenza virus, bentuknya bulat ya. Polyhedral itulah adenovirus, huruf T itu bacteriophage dan filamen, yaitu Ebola ya. Kita lanjut. Dasar-dasar pengelompokan virus, jadi berdasarkan ada 3. Yang pertama ada jenis sel inangnya, jenis materi genetik, ada tidaknya selubung. Yang pertama, berdasarkan jenis sel inang yang diinfeksikan, ada 4. Virus hewan, virus tumbuhan, virus manusia. Virus hewan itu contohnya adalah rabies, atau contohnya lain adalah virus Newcastle disease, lalu serta mulut dan kuku. Yang kedua, virus tumbuhan tadi adalah TMV dan virus tungro. Yang ketiga, contohnya yang kita sedang alami anak ya, corona, herpes, virus hepatitis, dan influenza. Yang keempat adalah virus bakteri, contohnya adalah bacteriophage. Jenis materi genetik ada 2, jadi tidak bisa kedua asam nukleat virus itu tergabung, jadi cuma ada 2. Yang pertama adalah virus DNA, yang kedua adalah virus RNA. Virus DNA itu virus yang asam nukleatnya berupa DNA yang biasanya berantai berpilin. Nah, kalau misalnya RNA itu asam nukleatnya berupa ya RNA, jadi tidak berpilin gitu. Contohnya adalah TMV tadi. DNA itu contohnya adalah influenza, virus, dan herpes. Lalu untuk yang ketiga ada tidaknya selubung, yang ada 2, yaitu virus selubung dan virus telanjang. Jadi virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya bisa dibaca poxvirus, herpes virus, toga virus, dan lainnya. Lalu ada virus telanjang yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidanya. Contohnya adenovirus, piconarvirus, dan reovirus. Nah, ini kita akan ngomongin tentang litik dan genik. Nah, dari kedua gambar ini sebenarnya apa sih pembedanya? Coba kalian amati dari GIF yang diberikan di PPT. Ini litik, ini lisogenik. Oke. Setelah mengamati gambar tersebut atau GIF tersebut, coba deh kalian analisis sebenarnya dari GIF itu bisa nggak kalian menganalisis tahapan-tahapan dari siklus litik dan lisogenik. Terus hitung ya, 1, 2, 3. Bisa apa enggak? Oke, kita lanjutkan step selanjutnya untuk misbahas. Nah, kalau siklus litik itu cirinya adalah dia itu memecah atau keluar. Jadi dia itu pecah dari indungnya gitu, atau dari inangnya ya. Terdiri dari 5 fase. Yang pertama fase absorpsi, yaitu fase ujung ekor bakteriophage menempel atau infeksi pada bagian tertentu dan dari dinding sel bakteri yang masih keadaan normal. Yang kedua ada penetrasi, yaitu setelah dinding sel bakteri terhidrolisis oleh host atau sel bakteri, selanjutnya fag ini merusak dan mengendalikan DNA bakteri. Yang ketiga, fase replikasi. Fase ini DNA fag mengadakan replikasi, menyusun DNA menggunakan DNA bakteri sebagai bahan untuk membentuk selubung protein yang disebut kapsid. Yang keempat, fase perakitan. Setelah berbentuk asam nukleat dan protein yang menyusun dinding sel, maka terbentuklah fag atau virus yang lengkap. Yang terakhir, pembebasan. Jadi setelah fase fag dewasa, maka bakteri ini akan mengalami lisis, yaitu pemecahan. Itu yang membedakan kenapa siklus litik ini berbeda dengan lisogenik. Jadi di litik itu mengalami yang namanya pemecahan, beda dengan lisogenik. Dicatat, dipahami. Kita lanjut. Jadi bisa dilihat, ini juga gambarnya yang sudah berikan GIF-nya. Jadi di step terakhir atau kegiatan terakhir adalah yang mengalami namanya pembebasan atau pecah atau lisis gitu.
Kita masuk ke lisogenik. Jadi kalau di lisogenik ini perbedaannya tidak mengalami lisis, ya, tekankan sekali lagi, dia hanya mengalami yang namanya pembelahan. Jadi yang pertama, siklusnya itu ada fase absorpsi dan infeksi. Pada ujung ekor bakteriofag menempel atau menginfeksi pada bagian tertentu dari dinding sel bakteri yang masih dalam keadaan normal. Yang kedua, fase penetrasi, virus akan mengeluarkan DNA dalam tubuh bakteri. Yang ketiga, penggabungan, virus bergabung untuk atau bersatu dengan DNA bakteri membentuk profag. Yang terakhir yaitu fase replikasi, jadi ikut membelah, jadi memerah diri sehingga adanya 2 sel anakan. Seperti itu ya. Itu perbedaannya. Jadi terlihat jelas perbedaannya gitu. Jadi catat, kita lanjut. Nah, kita masuk ke peranan yang merugikan. Peranan yang merugikan salah satunya adalah virus corona ya, menyebabkan penyakit hingga penyakit batuk-batuk, demam, hingga meninggal. Itu salah satu juga peranan virus yang merugikan. Nah, kalau misalnya pada manusia itu contohnya ya, jadi aplikasinya atau dampak dari virus itu sendiri yang kita alami di kehidupan sekarang itu adalah yang namanya virus corona. Yang pertama untuk manusia itu ada SARS, sama tadi corona atau SARS, disebabkan oleh coronavirus. Yang kedua ada Ebola atau Ebola virus, penyakit yang merupakan penyakit yang mematikan ditandai dengan demam yang disertai dengan pendarahan. Ebola virus ini menyerang sel-sel pertahanan virus. Kalau hewan itu ada namanya flu burung atau avian influenza atau AL, disebabkan oleh highly pathogenic avian influenza virus tipe A dengan subtype H5N1 dari familia Orthomomsophidae. Lalu ada tumor pada ayam, lalu pada tumbuhan itu tadi ada namanya TMV tadi. Lalu ada juga BYV with yellow virus, itu juga ada. Lalu ada juga TYMV yaitu turnip yellow mosaic virus. Lalu peranan virus yang menguntungkan apa aja, Miss? Nah, sebenarnya banyak sekali. Nah, yang pertama untuk memproduksi vaksin. Ya, jadi kita dapat vaksin corona. Nah, itu untuk mencegah penularan, meminimalisir pencegahan penularan dari virus itu sendiri. Ya, memproduksi vaksin, lalu membuat antitoksi. Jadi pada infeksi secara lisogen terdapat fase yang penggabungan tadi yang menghasilkan sel inang di dalamnya terdapat materi virus DNA. Nah, proses ini direkayasa manusia dengan menggabungkan dengan gen yang mengandung sifat menguntungkan. Hasilnya dalam gen sel inang terdapat DNA manusia dan mampu memproduksi antitoksin. Zat antitoksin ini kemudian dipisahkan dan digunakan untuk melawan penyakit yang menyerang manusia. Yang terakhir, melemahkan bakteri patogen. Jadi profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga dapat dimanfaatkan di dalam bidang kedokteran. Profag itu adalah virus bakteri ya. Jangan lupa. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat diagnosis. Jadi fag-fag yang virulen dapat digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi bakteri patogen sehingga dapat berfungsi sebagai alat diagnosis medis dan dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran suatu penyakit dalam masyarakat. Oke, sampai sini pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan bisa komen-komen di kolom komentar. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kita sama-sama belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.